TikTok lah video-video itu. Nggak perenggal 3 menit. Bang 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 bang. Hah? Apa namanya? Ya dari Jakarta dia kan ke Kapan? sini kalau saya dari Jakarta kan kamu masih kerjaan gitu kan ada Dia punya kerjaan betul nggak sih? dan mungkin nggak ada gue punya usaha. Gue tuh pengen punya teman tektokan yang bisa nyautin lewat gue gitu kan, cewek atau gimana gitu. Lagi nge-vlog. Ya kan dari handphone kan. Kan dari handphone kan. Lo kalau lagi nge-vlog jadi rame-rame gue atau gimana. Mungkinkah diri ini dapat merubah kulit yang memutih menjadi primadani? Lagu oh mungkinkah diri ini dapat merubah kulit yang memutih. Ini apa namanya? Itu. Enggak, lirik. Suara gue tuh benernya enak. Judulnya apa? Cuma sayang jarang ada yang mau dengerin. Judulnya apa? Diri. Mungkinkah diri deh. Iya. Mungkinkah diri dapat merubah kulit. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti indah yang kau ucap dalam janji cinta. Mas Rian posisi suksesnya apa? Nonton vlognya Yudi Chandra deh. Karena definisi orang tentang sukses itu beda-beda. Vlog Yudi Chandra yang aku sama dia. Sekali-sekali nge-live cuma nyanyi doang ya. Kapan main ke Bumi Ayu? Insya Allah secepatnya. IG gua nggak tahu bro. Kok tadi dimatiin mas? Waktunya habis. Dibatasin kan sama IG kalau akun baru. Jadi nungguin jenggot mah tumbuh cuman begini modelnya kayak kambing di bawah. Mas orang yang dulu kena pukul jangan jadi akrab. Aku emang tipikal dulu kayak gitu mas. Kalau orang diomongin baik-baik nggak bisa, cakar dulu. Kalau udah dicakar, baikin. Tipikal aku dulu kalau pengen nundukin orang, naklukin orang begitu. Cakar, kalau udah cakar kita baikin. Jadi jangan kalau udah diintimidasi masih kamu bully terus, dilajain terus, jangan. Salah. Karena gue butuh kesetiaan dia gitu. Udah lama atau baru mulai? Mas Mania berpengaruh nggak untuk branding sama okupansi penumpang? Nggak terlalu. Kalau dibilang berpengaruh, ya tetap ada pengaruhnya, pasti ada pengaruh. Cuman kalau dibilang banget apa enggak, makanya ketika aku ngumpulin anak-anak Bismania dari 2009 sampai sekarang itu, tugas mereka bukan membranding perusahaan, itu mereka membrandingkan secara otomatis karena mereka suka, ya kan? Sedangkan aku mengumpulkan mereka tujuannya cuman ya itu tadi, dan mendidik mereka ke arah yang benar di dunia transportasi. Jadi dunia transportasi kalau kamu tanya
berpengaruh apa enggak di okupansi, mungkin enggak terlalu. Tapi kalau berpengaruh apa enggak di kemajuan transportasi, ya banget. Gara-gara mania bis yang tadinya kumuh, kecil, ya, jadi terawat, mulai banyak variasi. Itu kalau nggak ada mania nggak mungkin. Terminal-terminal yang tadinya kumuh dibiarkan sama pemerintah, gara-gara sering ke upload, sering ke publis, ya kan, banyak mania di terminal dan sebagainya. Akhirnya banyak terminal-terminal melakukan pembenahan karena sorotan media kan. Jadi kalau mania berpengaruh enggak sama dunia transportasi, banget. Makanya mereka harus dididik dengan benar. Mereka harus dididik dan diarahkan dengan benar. Cuma kadang-kadang pengusaha-pengusaha ada aja yang gunain mania untuk hal-hal yang buruk, itu yang gue paling gak suka. Maintenance dan perawatan menurut Mas Rian, Mercy atau Hino lebih baik sama aja. Halo Mas Gali. Mas, apa bedanya terminal lintas sama terminal Pompin? Terminal lintas itu ya terminal yang memang diletakkan oleh pemerintah sebagai tempat lintas. Kalau Pompin kan terminal ormas. Dari segi legalitas saja benar. Tapi ada yang tuh ada di Pompin juga. Mas, saya sampai jam berapa? Jam 10-an. Mas, prediksi 2022-2023 apakah bisa comeback seperti 2019 ke bawah? Aku malah udah comeback dari tahun kemarin malah. Dari akhir tahun kemarin udah comeback aku malah. Lari malah mantul. Pakai Shiba. Pasti bisa, optimis. Harus bisa. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih? Berarti jadwal kerja Mas Rian tahun depan lumayan padat ya Mas, soalnya jadwal kerja banget. 2022, 2023 tuh pasti padat banget jadwal, karena ya mulai ngejalanin program-program yang terhenti selama 2020, 2019 akhir, 2020, 2021. Mas Rian, Mas, saya boleh minta busa 1. Main kripto nggak Mas? Enggak, cuman tahu aja. Mas, kalau habis subuh tiduran nggak boleh, tapi kadang gua ketiduran, kadang kayak kemarin, tapi jarang. Di FB lagi rame Mas, antrian RM sampai luar saking ramenya, antusias penumpang. Iya sih, kadang suka nggak ini Mas. Kadang yang salah yang ngelepas bis juga. Jadi lagi gua keluar. Bis itu udah diatur Mas. 102 ngisi apa, mereka lepas dari Jakarta masuk 102 Solar itu udah diatur timingnya. Kadang kalau supirnya ada yang nggak sabaran atau mereka ada gangguan operasional jam, akhirnya numpuk jadinya Mas. Keterlambatan di mana-mana, jadi akhirnya numpuk. Itu nggak setiap hari kok. Kedepannya bakal ada terminal baru nggak Mas Yasser? Harusnya kalau pemerintah peduli sama kita ada lah. Benernya kan udah disiapin sama pemerintah di Pondok Cabe. Mas Rian ada niatan RM diperbesar. RM itu udah gede banget loh Mas. Kalian ngeliat tumpukan kayak gitu kan karena ada masalah jam operasional aja. Itu kan hal yang nggak setiap hari. Merak Jepara baru jalan lagi Mas trayeknya. Harusnya mah dari dulu, baru ada bisnya aja. Lalu Mas Rian, hai Zak, gimana kabarmu? You good? Gue kayak ABG kalau begini. Malah kayak copet.
Ekspektasi kayak Lee Min Ho kalau lagi pakai hoodie, realitanya kayak copet. Menunya rame, yang dipilih 1-2 doang, jadinya numpuk mas. Mas punya RM di Kudus nggak? Lah ini garasi kopi. Innamal a'malu binniyat. Betul. Mas Rian tolong ngomongin ke Amri dicariin anak. Mana Amri? Mas gajian supir dan kru HR ditransfer biasa pakai payroll. Bos Iba namanya beda-beda karena kan mereka mengakuisisi banyak PO, banyak PT dibeli sama mereka. Sama kayak Sumber Urip, mereka punya Madukismo, punya Sentrum. Akhirnya komplainnya satu, mas kenapa nasi goreng cepet habis? Iya nih, gue suruh banyakin aja ya. Suruh gedein dong lagunya. Masa? Kalau di kafe digede lagi. Emang nggak ada speaker di luar deh? Bukan ada speaker ini? Oh. Mas PODMI anak perusahaan resmi kayaknya nggak tahu aku. Mas ada orang yang nggak suka sama Mas Rian nggak? Terus cara menyikapi gimana? Lah ngapain gue ngurusin orang lain? Kayak masalah hidup gue kurang aja. Ya pasti banyak ya. Orang-orang kayak aku ini musuhnya banyak mas. Haryanto berdiri sampai saat ini udah matiin berapa PO, udah ngebungsetin berapa PO tuh. Pasti banyak lah yang nggak suka sama. Sejak Haryanto berdiri sampai sekarang belasan PO udah. Yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi ngilang gara-gara Haryanto. Jadi banyak musuh. Tapi kan gue selalu bersaing dengan sehat. Dari segi perizinan, dari segi penjualan tiket, gue nggak pernah jualan tiket murah. Satu. Terus kedua, ya kalau nggak mereka yang mati kan gue yang mati, ya kan? Kadang juga ada orang yang ambisi, obsesi, ya kan? Tapi nggak bisa, nggak nyampe. Kesal juga kadang-kadang jadi hater juga, ya kan? Banyak pasti. Cerita awal kenal sama Mas Amri, terus kalian ingat gak waktu aku buka lowongan kerja buat editor? Bayangin, malam ini aku bikin lowongan, besok mereka datang dong langsung ke Kudus, besok langsung di Kudus mereka dari Jakarta ke situ. Jadi gue kalau nyari rekan kerja tuh emang kayak gitu mas, yang siap ditempatkan di mana aja, standby di mana aja, siaga kapan aja. Ri, dicariin anak. Hah? Iya. Nggak tahu cariin anak katanya. Lah ini baca lowongan kerja nanyanya udah aneh-aneh ya kan. Mas bantu supervisi Maruf. Oh iya. Kang Enyol mana mas? Enyol lagi di Garut, insya Allah besok sini. Jadi harus begitu ya mas. Ya kan otomatis orang pasti nyari mas. Kalian tuh bersaing loh. Ada lowongan kerja nih misal. Buka PT apa, buka lowongan kerja. Bro, yang mau ngelamar di situ bukan lu doang. Ribuan orang mungkin. Terus lu pengen gitu cuma ngirim lamaran doang berharap dipanggil terus langsung kerja dapat gajian. Padahal mungkin ribuan orang itu belum tentu mereka ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Ada yang langsung datang ke PT-nya, nunggu ngantri di gerbang PT-nya, ya kan? Kira-kira perusahaan akan melihat yang seperti apa? Pasti melihat yang mana yang mereka berani, yang yang tingkat pengorbanannya semakin besar. Ya? Mas Amri kalau pulangnya nggak tentu mas, nggak tentu. Mas rencana nambah anak ya udah nggak bisa. Mas udinya kapan jadi? Sabar, 2 minggu lagi. Senangnya ditambahin ya roti air mentah aja, insya Allah. Udah sempat dibahas kemarin. Mas Amri kalau pulangnya nggak tentu. Ri, lu pulangnya kapan katanya? Pulangnya nggak pernah pulang katanya, ngebolang tuh. Betah di sini. Sini ceweknya banyak katanya.
Lalu lagu ini Cardigan ya, Ganti lagi mas. keren. Jadi inget masa tua gue dulu. Sekarang masa muda ya? Sekarang masa muda. Anak rantau Malaysia hadir. Setelah dari Semarang apa nih? Kapan? Ntar dia kesini gue pas lagi nggak ada. Mas Rian tuh pengen ketemu sama kamu Des gitu. Voice note. Des, jangan sampai lu pas kesini gue pas nggak ada. Gitu. Gue tuh bener-bener ngefans sama lu. Pengen banget ketemu sama lu. Kok lu nggak ngerti sih? Mas kenapa lebih milih Fortuner daripada Pajero? Lebih empuk Fortuner. Mas perkiraan harga Femgate nggak tahu, belum bisa karena kan kita belum survei tempat, belum tahu biayanya berapa. Mas saya order kaos HR belum dikirim-kirim oleh oil shopnya, kenapa ya Mas? Raden. Ah serius lu? Ih. Ordernya lewat mana? Ordernya lewat mana Mas? Mas doain besok Popda basket biar juara, amin. Mudah-mudahan menang ya. Kalau menang jangan songong. Pajero keras tapi dimensinya lebih gede Pajero. Cerita buka loket bulak kapal gimana Mas? Ya Allah, padahal saya ngefans masnya keren dingin guys. Muka Mas Rian merah tuh. Gue orangnya baperan. Hati-hati kalau pengen ngegobalin gue, guys. Gue orangnya baperan. Arti kehidupan. Apaan tuh status dugem? Hah? Siapa? Wando, Banci. Oh, Apakah armada Piala Mas Gus Madura? Saya apa cowok ya? hah? Saya cowok tuh. Ah, Berseri dong. Mas kenapa nggak suka pakai jam tangan? Karena gue nggak suka hitung-hitungan waktu orang ini Mas. Aku paling nggak suka kerja ngeliat jam. Jadi kerja selesai jam 2 malam ya jam 2 malam, 3 malam ya 3 malam. Makanya nggak suka pakai jam. Kalau ngeliatin jam kesannya kayak hitung-hitungan waktu, ntar harus ngapain jam segini. lebih baik di sini. Garasi Solo kapan jadinya Mas? Insya Allah akhir tahun ini bisa tempatin masjid sama tempat makannya. Jadi penumpang dari Malang sama dari Madura bisa makan di situ, rest di situ. Terus tahun depan insya Allah kita udah bisa pindah. Pak Haji pernah ngasih nama anaknya Mas Rian nggak? Ray itu yang nambahin Pak Haji, Muhammad Ray Raki Mahendra. Lebih pilih UHD apa SHD Mas? SHD. Nggak ada yang gue pilih sih dua-duanya. Karena kan nyesuaiin sasis. Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Bekasi. Waalaikumsalam. Itu beneran ada menaranya nanti dalam garasi Solo Mas, insya Allah. Mau bikin miniatur replika menara tuh. Mas, apakah ukuran ban bis itu semua sama? Enggak. Ada yang 900, ada yang 1100, ada yang 11R. Dari Jakarta jam berapa? Tanggal berapa? Hah? Dari Jakarta balik ke tanggal berapa? Tanggal 14-15 tuh gue udah harus 12 ke atas tuh gue udah harus stay di Kudus terus buat persiapan launching Express akhir bulan ya. Ke atas. Kenapa dia mau ikut touring sama gue? Sekali-sekali lah ngasistenin gue. Tanggal 4 tuh masih ada tak suruh kasih kerjaan. Tapi Celang tanggal apa 10 ke Mas? atas bisa sih. Celang itu, oh Madura ya? Iya lupa jelasin ya, karena nggak enak. Jadi dulu ya, budaya dulu nggak tahu. Tapi sekarang masih berjalan. Ada organisasi kayak ormas lah bahasanya.
organisasi Caro bahasanya kalau di Bangkalan itu. Mereka dapat SK dari bupati lama buat megang terminal, megang pasar, megang mall, megang parkiran, semacam begitulah. Ya sama kayak ormas-ormas lah, kayak PP kayak apa gitu. Jadi ya itulah, kayak gitu aja. Dan mereka biasanya datain penumpang bis. Setiap PO yang jualan di terminal Bangkalan misalnya, berapa orang nih? Satu hari misalnya Haryanto 10 misalnya. Ya tinggal ngaliin berapa biaya CL. Per penumpang berapa? Bikin trip report lagi dong mas, misalnya. Bukannya aku kalau nge-vlog bikin trip report terus itu ya, walaupun pakai mobil pribadi. Assalamualaikum mas, Bandung hadir, diplomatnya ada mas, masuk. Kok rata-rata unitnya lama-lama? Enggak lama. Bis itu dapat jatah dari pemerintah 25 tahun. Cuman di Haryanto bis umur paling tua 2013 2014 jalan. Yang lain 2008 aja masih pada jalan. Kok tumben nonton dikit mas? Kan ini akun baru. Enakan kayak gini lah. Siapa itu? Nanda yang kemarin live nih. Nanda yang live sama aku kemarin. Waktu hancur. Bu Bos yang di Madura spesial ya mas. Bu Bos itu wakil divisiku, semua sama, nggak ada yang spesial. Yang bikin dia spesial adalah karena dia wanita. Armada Om Kali udah 5 tahun tuh mas, saatnya permajaan. Sekarang permajaannya 8 tahun lah. Atau mungkin lebih. Karena sejak pakai Mercy ini masih layak banget. Rencana lama mas di Kudus. Mas tadi habis nonton PO Haryanto official di Tentrem, apa ada rencana buat bikin ini? Nggak tahu. Soalnya kalau ada jodoh pasti ada. Kenapa bikin IG baru mas? Enggak, ini IG buat backupan aja. Karena satunya lagi keblokir. Permajaan interior mas biar pasti kalau udah waktunya. PO Haryanto itu satu-satunya PO yang bener-bener ngejaga permajaan. Jadi nggak usah diajarin. Kalau nggak bakal bisa bertahan 2 dekade kayak gini. Kamu ngeliatnya PO baru-baru baru 2 tahun 3 tahun. Coba yang PO yang baru nongol 4 tahun 5 tahun ini, 10 tahun lagi kayak gimana? Izin istirahat mas buat buka warung besok. Monggo silahkan. Assalamualaikum mas Ian. Waalaikumsalam. Saya ngebet banget kan gabung sama caranya. Kalau ada jodoh pasti ketemu. Pasti kita kumpul. Ini si tadi sebelum dipegang mas Ian dipegang siapa mas? Ada. Masa gua mau nyebutin orang ntar nyeritain aib orang. Kalau air suspension biasanya diganti berapa kali sekali? Ya kalau rusak lah, kalau pecah. Mas tanggapannya Nusantara, lu masa nyuruh gua nanggepin PO orang sih?
Mas, armada ayam kali nggak ada cat ulang mas. Ngecat ulang itu butuh effort ya, waktu belum tentu 3 minggu selesai. Terus 3 minggu jalurnya gimana, bisnya gimana. Ntar kalau saat-saat musim sepi mungkin bisa, tapi kalau lagi operasional kayak gini kan nggak bisa. RK dipasangnya Airsus mahal gak mas? Sama aja sama 1626, sekitar 100 jutaan. Adi Putro 120, Tentrem kemarin gue tanya 104, Adi Putro 110 atau 120, beda-beda. Mana ada bus Jawa Timuran balon suspensi pecah biasa mas. Emang ya kalau per patah, kalau suspensi pecah ya, emang udah gimana, udah resiko. PR-nya kan bukan apa yang terjadi sama bis ini, resiko apa yang terjadi, tapi bagaimana cara kita nangani. Mas, gimana perkembangan Pak Haryanto divisi Purwodadi setelah dipegang Mas Rian? Kalau dulu jalannya 6, 4, sekarang udah 12, 14. Jadi artiin sendiri ya. Mas, Pak Haji Haryanto pernah suruh Mas Rian berhenti ngerokok dulu, sekarang udah males. Gue ngerokok dari tahun 98, gue bukan anak kemarin sore yang baru ngerokok setahun 2 tahun mas. Dari tahun 98 ngerokok sampai sekarang. Terus tiba-tiba gue udah ngerokok 20 tahun lebih, terus orang mau ngoceh sama gue soal rokok. Ambil yang baik-baik dari gue aja, yang buruk-buruknya jangan, karena gue akan lebih buruk lagi kalau nggak ngerokok. Purwodadi head to headnya sama Garuda Mas. Ngapain head to head sih? Kenapa harus head to head? Udah nggak ada head to head lah. Garuda Mas itu putra daerah, dia harus berkembang di situ, harus berkembang. Dan gue doain semoga dia selalu jadi raja di Purwodadi. Kalau air suspensi pecah itu karena kontur jalan banyak faktor mas. Nggak pernah dibersihin juga bisa. Karetnya pas lagi dilalah jelek juga bisa. Terus muatan berat juga bisa. Struktur jalan juga bisa. Banyak faktor. Mas, kalau mau tanya biaya parvis tapi menghubungi bus akap bisa menghubungi siapa? Kontak manajer tuh IG yang di Rian Mahendra 83. Kepengen jajal ngerokok mas, jangan. Garuda Mas itu PA Cirebon apa bukan sih mas? Nggak tahu aku kalau domisilinya Pak Barowi. Cuman dari dulu beliau udah menguasain Purwodadi boy. Udah ngelayanin warga Purwodadi. Sama kayak Haryanto. Kalau kamu tanya Haryanto domisilinya mana? Kan Jakarta. Lo Airsus bersihnya gimana mas? Bersihnya gimana ya? Besok gue tanyain ya. Karena kadang gue suka nanya gara-gara kotor. Besok gue tanyain. Video trip report barang TVD efisiensi kurang banyak yang minat, apa perlu dipasangin gambar Mas Rian ya? Lu gak denger omongan gue sama Anthony, Rian Mahendra is content. Lu pasang foto gue doang, walaupun gue cuma sekedar lewat. Lu pasang foto gue di thumbnail, ada aja yang ngeliat lu. Bikin videonya mas, cara bersihin air sus. Terus gue tanyain dia, gue gak jelas teknisnya.